Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi mengenai larangan mencuri dan hukumannya. Di sini kami yang beranggotakan saya sendiri Ifatul Ula dengan NIM 20104176 dan Miftahul Jannah dengan NIM 20104175 dan Diah Umiyatun Nasiah dengan NIM 20104177. Baik, materi pembahasan kali ini yang pertama adalah pengertian mencuri, yang kedua adalah hukum dan dasar hukuman larangan mencuri, dan yang ketiga adalah macam-macam pencuri dan nisab mencuri, dan yang terakhir adalah hukuman bagi pencuri. Baik, kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu pengertian mencuri. Jadi mencuri itu berasal dari bahasa Arab saroko, yasroku sarkon, yang artinya mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut istilah adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemiliknya dari tempat yang semestinya harta tersebut disimpan. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa jika orang mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi akan tetapi sudah dapat izin dari pemiliknya, maka tidak dikatakan mencuri, atau juga jika mengambil harta di tempat yang tidak semestinya harta tersebut berada di situ juga dikatakan sebagai mencuri. Contohnya, Zaid menemukan emas yang di tengah lapangan, lalu ia tidak mengetahui pemiliknya, itu namanya termasuk mencuri. Nah, sementara itu secara terminologis pencurian yakni sarikoh adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya. Adapun pengertian pencuri atau sarikoh menurut para ulama yaitu sebagai berikut. Menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani, sarikoh dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai 10 dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat. Sehingga kalau barang itu kurang dari 10 dirham yang masih berlaku, maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan. Sedangkan menurut Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, yaitu ulama Madhab Syafi'i, sarikoh secara bahasa berarti mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan secara sembunyi-sembunyi zalim. Nah, diambil dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Miftah. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang hukum dan dasar hukum larangan mencuri. Perbuatan mencuri adalah haram karena mengambil harta milik orang lain tanpa izin atau mengambil harta dengan cara tidak dibenarkan oleh syara atau batil. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun, yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam pencurian. Pencurian di dalam syariat Islam ini dibagi menjadi dua, yaitu pencurian yang dikenai sanksi had, yang kedua pencurian yang dapat dikenai sanksi takzir. Pencurian yang dapat dikenai sanksi had ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pencurian kecil, saroko sugro. Yang kedua, pencurian besar, saroko kubro. Sedangkan unsur pencurian yang dapat dikenai sanksi takzir juga dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, pencurian yang diancam dengan had. Yang kedua, mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya. Adapun perbedaan pencurian dan penggelapan,
Yang pertama, hukuman pencurian adalah had, sedangkan hukuman penggelapan adalah ta'zir. Unsur material dalam pencurian adalah mengambil harta secara diam-diam, sedangkan unsur material dalam penggelapan adalah mengambil harta dengan tidak diam-diam. Yang ketiga, diisyaratkan dalam pencurian adalah bahwa harta yang dicuri itu tersimpan pada tempat penyimpanan yang layak, sedangkan dalam penggelapan tidak diisyaratkan demikian. Dan yang keempat, diisyaratkan dalam pencurian harta yang dicuri itu telah mencapai nisab, sedangkan dalam penggelapan tidak diisyaratkan demikian. Selanjutnya, penetapan perbuatan pencurian. Dalam pengambilan harta yang dilakukan oleh seseorang bisa digolongkan termasuk pencurian, dan pelakunya bisa dikenai had apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, orang yang mencuri adalah mukallaf atau balik dan berakal. Yang kedua, pengakuan dari pelaku pencurian. Jika pelaku ini tidak mengakuinya, maka had bisa dijatuhkan karena adanya kesaksian dari dua orang saksi yang adil dan merdeka. Yang ketiga, sumpah dari penuduh jika terdakwa pelaku pencurian menolak tuduhan tanpa disertai sumpah. Yang keempat, pencuri sama sekali tidak mempunyai andil apapun terhadap barang yang dicuri. Yang kelima, barang yang dicuri benar-benar milik orang lain. Dan yang keenam, barang yang dicuri sampai 1 nisab. Selanjutnya yaitu hukuman bagi pencuri. Perbuatan pencurian yang telah memenuhi syarat di atas, maka harus dilaksanakan hukuman had, yaitu dipotong dengan selang-seling sebagaimana berikut. Mencuri pertama dipotong dengan kanan, mencuri kedua dipotong kaki kiri, mencuri ketiga dipotong tangan kiri, dan pencuri keempat dipotong kaki kiri. Hikmah adanya had bagi pencuri yaitu melindungi harta seseorang, tidak sembarangan mengambil harta orang lain, pelaku pencurian merasa jera, dan terciptanya lingkungan yang aman dan damai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.